Nah, pertanyaan saya tadi Mas Reza, sebenarnya kasus ini ada yang aneh nggak sih? Kalau bunuh diri, kenapa harus menjual beberapa barang, menggadaikan rumah, butuh uang cash, ini seperti apa? Justru tindak tanduk sedemikian rupa yang mengantarkan saya pada spekulasi bahwa ini bunuh diri. Kita ingat kembali ya, pertama, kabarnya bahwa kondisi dalam rumah relatif rapi. Memang ada sampah tapi di bagian belakang. Ya. Yang kedua, dari pihak keluarga sudah secara sengaja meminta kepada PLN untuk memutus aliran listrik, menjual barang-barang. Jadi saya bayangkan tidak ingin ada beban harta dan seterusnya, entah hutang dan seterusnya. Yang ketiga, juga pemberitaan media, lokasi jenazah ini tidak bergelimpangan di sana sini, tetapi relatif rapi di posisi-posisi tertentu. Tambah lagi, ada anggota keluarga yang mengatakan ingin menjemput jenazah lalu mengkremasi. Semua itu menjadi dasar bagi saya untuk berspekulasi bahwa tampaknya memang 4 orang ini secara sengaja ingin rest in peace. Betul-betul mengakhiri hidup mereka dengan damai, dengan tentram, tidak memunculkan kegaduhan. Tapi sayang beribu sayang, karena tidak ada catatan yang mereka tinggalkan, akhirnya bergeser menjadi tanda petik kegaduhan sehingga muncul dugaan adakah unsur pidana di balik kematian mereka. Oke. Pak Kudri, sebenarnya kalau melihat seperti ini kasusnya, susah ya menemukan titik terang karena tidak ada saksi. Kalau ditutup ini menjadi langkah yang bijak tidak sih? Sebenarnya begini, sebenarnya ini saya katakan tadi ini perannya masyarakat. Tidak mungkin keluarga ini tidak kontak dengan orang yang terakhir, ya kan? Dia pasti ada keperluan. Kenapa dia mau minjam duit, ya, pinjam uang dan ini. Jadi saya kira kesulitannya ini tidak ada respon dari masyarakat yang untuk memberikan informasi. Ya kayaknya kenapa ini masyarakat cuek begitu kan? Pasti Modern, kan, ini masyarakat perkotaan seperti itu. kalau memang masyarakat perlu kejelasan, maka masyarakat itu juga ada respon loh. Dia karena ini ya kan, dia kontak dengan siapa? Dan kesulitannya kan dia nggak ada handphone. Ya, kalau ada handphone dibuktikan itu gampang ditelusurin. Dia kontaknya kemana yang paling sering paling ini. Tapi ini kan semuanya seperti memang dipersiapkan. Ya. Walaupun ini dipersiapkan, kalau ada ini dari masyarakat, respon masyarakat pasti akan terungkap. Ini kan pihak kepolisian juga mau mulainya dari mana informasi ini nggak ada. Jadi saya katakan ini bukannya, kalaupun ini tindak pidana, adalah tindak pidana yang nggak bisa diungkapkan ininya gitu ya. Jadi saya kira kalau memang ya kesimpulannya sementara ya kalau nggak ini pidana yang tidak bisa diungkapkan, karena ada aliran kepercayaan. Kalau ada aliran kepercayaan, ya yang seperti saya katakan tadi, ya pihak kejaksaan angkat bicara dong. Ini apa ininya? Karena kan ini adalah mandat yang diberikan oleh undang-undang, mandat yang ditugaskan oleh undang-undang untuk kejaksaan untuk melakukan pengawasan. Oke. Kalau Mas Reza seperti apa? Kalaulah nanti ujungnya dari hal ini adalah kasusnya ditutup karena memang tidak ada unsur pidana dan korbannya di sini sudah meninggal dunia dan sedikit sekali informasi. Bijak atau tidak? Mengingat kita butuh kejelasan pastinya karena ini sudah menjadi konsumsi publik. Fokus di polisi nih ya, bicara case close itu di polisi. Pertama, polisi dalam konteks penegakan hukum punya kepentingan untuk segera menyatakan case close. Bahkan kalaupun tidak terpecahkan sekalipun tidak jadi soal. Bisa disimpan berkasnya untuk sementara waktu sampai suatu saat mungkin bisa dibuka kembali. Itu pertama. Yang kedua, polisi sebagai pelayan pelindung pengayom masyarakat pun juga punya kepentingan untuk sesegera mungkin menyatakan kasusnya ditutup. Kenapa? Saya khawatir Mbak Caca, expose yang terlalu tinggi kepada publik tentang bunuh diri itu bisa memunculkan situasi yang distilahkan sebagai suicide contagion. Menginspirasi orang untuk melakukan copycat suicide. Akhirnya menjadikan bunuh diri sebagai sebuah opsi. Saya harus tandaskan betul, jangan sampai kita punya pemikiran untuk menjadikan bunuh diri sebagai sebuah opsi. Apapun alasannya, apapun situasinya, bunuh diri harus kita tolak. Tapi saya katakan, kalau expose terus-menerus berkepanjangan, maka saya khawatir terjadi efeknya inspirasi, penularan. Orang kemudian akan menjadikan hal ini sebagai sebuah opsi. Terima kasih Mas Reza. Saya bisa tanggapi sedikit dari Pak Reza. Secara teknis agak kesulitan ini, Bung Reza. Kalau dibilang case close, itu kan kita maksud SP3. Nah kalau SP3 itu kan pertama-tama, ini nggak mungkin SP3 karena penyidikan. Artinya penyelidikan itu tidak dilanjutkan gitu kan. Nah ini secara mekanismenya, dari secara teknisnya polisi juga bingung. Ya kan mesti ada laporan.
nggak ada yang lapor di sini. Begitu juga kan ada laporan dari internal polisi ini. Dari internal polisi juga nggak ada laporan. Jadi mungkin kalau pernyataan secara teknis ini, polisi ini juga bukan dalam langkah law enforcement, bukan dalam konteks peradilan pidana. Ya dia sebagai penentu keamanan ketertiban aja saya kira gitu ya. Dia dibilang ya udah ini nggak bisa diungkapkan ya, gitu ya. Oke, saya kira gitu. kita tunggu nanti bagaimana karena rencananya polisi nanti akan segera mengambil keputusan atas kasus ini, apa menutup kasus ini atau seperti apa nanti kita tunggu. Terima kasih Mas Reza, terima kasih Pak Kudi.